Ya Allah, yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak watin dengan suatu doa. Laisa fiha ismun, laisa yang tidak ada fiha di dalam doa itu ismun, napa? Dosa. Artinya tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa ya, di mana di dalam doa itu tidak terkandung dosa. Wala qati'atu rahimin, dan tidak mengandung memutuskan rahimin, silaturahim, illa, melainkan Aktahuwahu, Allah memberikannya dia dengan doa itu ifda salasi khisolin, satu di antara 3 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bi a'mali shalihati linail sa'adati fil hayati dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan sekarang nomor 7 nih Pak. Kemarin memusatkan perhatian, merendahkan diri, dan betul-betul berharap dan hanya bergantung kepada Allah. Ada berdoa yang nomor 7 adalah hendaklah doa itu tidak mengandung, tidak mengundang dosa atau memutuskan tali silaturahim. Kesin dungu elek itu kalau elek itu kalau dilakukan bisa mengakibatkan dosa. Ya Allah, berikan saya kemudahan di dalam mencuri, ya itu kalau mencuri itu dosa, benar salah mengandung betul. Karena doa itu apa? Ibadah. Ibadah itu pengabdian seorang hamba di hadapan kebesaran Allah. Itu doa. Karena doa itu dibalas dengan pahala. Kaum doa elek kok dibalas dengan pahala. Doa memutuskan silaturahim. Donga supaya gak iso akor. Entah doa sendiri atau berdoa untuk orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan suami istri itu selalu geger terus. Tidak boleh gitu. Dan banyaklah contohnya itu, tapi tidak boleh seperti itu. Jadi sekali lagi, karena doa itu bentuk kerendahan kita kepada Allah, ketergantungan kita kepada Allah, ya tentu kita harus menjadi ya hamba yang baik, berusaha ke situ. Nabi itu mendoakan satu kaum agar kaum itu dihancurkan oleh Allah. Itu saja nggak dilakukan terus-menerus. Doa yang dilakukan oleh Rasulullah pada apa? Pada kunut nazilah.
Nabi itu kunut nazilah selama 1 bulan. Setelah turunnya firman Allah, surat apa itu? Ali Imran itu 128 itu, Nabi sudah tidak pernah kunut nazilah lagi, tidak pernah Nabi. Kenapa? Karena Allah berfirman, Muhammad, mereka itu aku hancurkan atau tidak, itu urusanku, itu urusanmu. Aku terima tobatnya apa tidak, itu urusanku. Bagimu tidak ada urusan sedikit pun tentang hal itu. Itu disebut itu ya Allah laknatlah si fulan, itu disebut itu. Nah, makanya tentang kunut nazilah ini di kalangan para ulama juga pendapatnya tidak sama persis. Apalagi kayak sampean mana ini ada Pak Abdullah nang ala ilham kunut nazilah subuh, yo gak kunut nazilah, yo kunut subuh, nah kok mungkin subuh. Kunut nazilah itu ya konstan, karena peristiwa itu memang perlu ya dimohonkan lewat kunut nazilah. Ya kunut subuh kan bukan subuh. Jadi berdoa itu ya yang baik gitu, karena doa itu dalam rangka merendahkan diri kepada Allah, wujud ibadah kepada Allah, berharap kepada Allah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mami muslimin, tidaklah dari salah seorang muslim ya Allah yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak watin dengan suatu doa, laisa fiha ismun, laisa yang tidak ada fiha di dalam doa itu ismun, napa, dosa. Artinya tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa ya, di mana di dalam doa itu tidak terkandung dosa. Wala qati'atu rahimin, dan tidak mengandung memutuskan rahimin, silaturahim, illa, melainkan A'tahuwahu, Allah memberikannya dia dengan doa itu ifda salasi khisolin, satu di antara 3 perkara. Tuh. Pokoknya itu nek ono mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, Allah akan mengabulkan, akan memberi di antara 3 ini. Artinya pasti diberi. Mau 3 IKB apa loro di antara 3 itu atau salah satu, tapi ya, diberi balasan oleh Allah. Yang pertama, imma ayu ajilalahu dakwatahu, imma ada kalanya ayu ajila itu disegerakan yaitu lahu ya, bagi orang yang berdoa itu dakwatahu, doanya. Artinya doa itu dikabulkan sesuai dengan permintaan itu dan segera diberi oleh Allah. Itu yang kemudian sering pada hal-hal yang besar disebut ma'unah. Disebut apa? Ma'unah. Kalau pada Nabi namanya apa? Mukjizat.
maunah. Kalau kita ya isti'anah itu doanya itu. Karena doa itu ada isti'anah, ada apa? Isti'adzah, ada apa? Istighosa. Istighosa itu yang memang disediakan dalam rangka ya merespon persoalan-persoalan besar yang sangat berharap hanya kepada Allah. Dan itu merupakan hajat kebutuhan orang banyak. Wa imma, dan ada kalanya ayyudakhiroha, menjadi apa? Simpanan baginya fil akhirah, di akhirat. Artinya memang nggak dikabulkan oleh Allah, tapi itu ya disimpan oleh Allah di akhirat sebagai bagian daripada kebaikannya. Dikai pahala pada Allah itu. Bapak itu dikai pahala Nabi. Pahala sapiro pokoknya dikasih, kata Nabi begitu itu. Wa imma, ada kalanya ayasrifa anhu minasui mislaha. Wa imma, ada kalanya ayasrifa itu dibebaskan, dibebaskan itu anhu, dari orang yang berdoa itu minasui, dari apa? Keburukan. Dilindungi oleh Allah dari keburukan. Mitlah yang sepadan dengan yang diminta itu. Yang diminta nggak dikabulkan oleh Allah, tapi diganti Allah menolak balak dari yang bersangkutan dari berbagai kejelekan. Itulah yang kemarin kita bahas, doa itu bisa merubah apa? Takdir. Doa itu bisa merubah takdir. Makanya kita itu yang penting berdoa. Kalau para sahabat bertanya kemudian, "Idza nukatsir." Rasulullah, kalau kami ini banyak-banyak berdoa bagaimana? Kalau kami ini doanya banyak, bagaimana itu? Qala, Nabi menjawab, Allahu aktsar. Allah akan lebih banyak lagi memberikan ya balasan terhadap doa yang dimohonkan oleh seorang. Pokoknya ndonga kuwi enak tok. Dan doa itu bagian daripada zikir. Nek nulis nanggone WA iku pokoke ndonga isine. Ngene wae. Mudah-mudahan dikek rezeki sing akeh. Mudah-mudahan sing duwe utang nang iso nyaur kabeh. Mudah-mudahan sing duwe bojo cerewet gak dadi cerewet. Mudah-mudahan sing duwe suami males gak males. Wis apik-apik ae ndonga. Sini iku isine apa jenengane iku media sosial iku ucap gue kira sini gitu. Selalu seundur saja itu. Inilah doa itu tidak boleh mengundang menyebabkan dosa. Jadi, kalau itu yang dilakukan dan tidak mengakibatkan putusnya silaturahim, Allah akan memberi itu. Entah diberi semua atau salah satu dari tiga ini. Delapan, tidak menganggapnya lambat atas dikabulkan Allah. Aku lendung gak dikabulkan oleh Allah. Ndonga apa? Wong dijaluk ndonga jadi presiden ya.
Lah gak tau melok pemilu kok ndonga jadi presiden. Nggih. Ndonga iku nggih merupakan nggih penguat daripada ikhtiar. Jadi kudu ono usaha. Makanya ndongae Nabi wis gak macam-macam. Ndonga njaluk iso salat sing khusyuk, ngono ta. Ati sing khusyuk, penting-penting ngono iku. Nggih. Ndonga supaya doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ndonga supaya bisa nglakoni amal-amal sing apik. Niku ndonga. Nggih. Meskipun ya ana ndonga supaya dikai rezeki sing akeh. Ya ana padha. Dan rezeki itu kan meliputi berbagai karunia, tidak mesti berupa harta benda. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum, yustajabu akan dijawab li ahadikum, ya, bagi salah seorang di antara kamu semua. Artinya akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu. Malam yu'ajjil, ya, selama orang itu tidak tergesa-gesa. Yaqulu kemudian berkata, da'autu falam yustajab li. Aku bolak-balik ndonga tapi gak tahu dikabulkan. Ndonga kepengin umroh, ndonga kepengin haji, bolak-balik ana wong budal aku titip ya donga mau iso umroh, tapi gak tahu nyimpen duit, ya kemudian duit disimpen. Ya. Orang no bolak-balik dibuka, iya, gak budal. Tapi tetap kudu ndonga dengan berusaha. Loh, apa ada orang berdoa tapi nggak punya duit terus berangkat? Oh, banyak. Oke. Tahun ini, tahun 2026, insya Allah Siti Khadijah itu akan memberangkatkan umroh sebanyak 40 orang di luar pimpinan. Di luar apa? Pimpinan. 40 itu yang 30 karyawan, yang 9 manajer, yang 1 hadiah bagi siapa nanti yang mengikuti jalan sehat. Tapi 1 jatahnya, 1. Sampai lewat jalan sehat. Lumayan dugo, ini bukan sekedar hadiah, ini pembinaan SDM itu antara lain syaratnya melalui umroh ini. Jadi pembinaan apa? SDM. Pak sekedar dikai hadiah menulis budaya sakarmu, enggak. Ini dikawal. Karena ini bagian daripada apa? Pembinaan SDM. Tuh. Wah, Pak. Ya, kemudian dulu marbotnya Almanar itu diberangkatkan dulu. Dulu Pak Munir almarhum itu juga. Tapi urunan dulu itu, urunan dari beberapa orang, urunan dari dokter-dokter itu. Ini kalau Pak Munir itu budal nopo, akhirnya dokter-dokter itu urunan terus budal. Oke. Kita tahu nanti mungkin juga ada barangkali sing biasa ngerambut Masjid Al-Manar itu.
Ya itu disisihkan memang untuk pembinaan apa? SDM karyawan. Jadi mereka juga perlu dibina. Ya bahasa Irawan lah gitu aja. Ya itu kalau ada dana kebetulan. Iku kadang-kadang ya mek dongot tak wong ya dadi nyepeni dhuwit iku. Nggih, donga, ngoten nggih Pak nggih. Pokoke donga. Jaluk donga ya gak apa-apa sampean tapi sing temen. Sing temen jaluk donga. Jaluk donga. Jaluk didongakno niku lho mboten. Mboten apa-apa. Dongakno sing apik. Mergo kita haji atau umroh itu kita berada di tanah suci. Tanah suci itu bahasa Arabnya namanya tanah apa? Tanah haram. Ya, kalau tanah kita diwakili bukan tanah haram, itu tanah biasa, tanah haram namanya itu. Karena tanah haram itu ada batasnya. Itu tanah yang paling utama. Sing ngomong sing duwe tanah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Nabi Ibrahim yang bilang. Makanya tanah haram itu diberi batas. Nih, karena di luar batas dan di dalam batas itu berbeda. Medina juga tanah haram, Medina itu. Dan ada batasnya. Dengan yang sudah umroh, kalau dengan di Bir Ali, itu ketika mau masuk Bir Ali itu panjenengan itu kan melewati batas tanah haram. Dan kalau di Bir Ali kan kelihatan di atas gunung itu kan ada tugu, kayak gapuro, itu batas tanah haram Medina. Nah ini tanah halal, itu begono. Iya. Ini suka lah, pengen budal yang nyoba nggak sepeda motor. Nah, jadi aja kemudian suudon nak aku bolak-balik donga ya, gak tahu dikabulkan. Ya nanti sih dijaluk apa? Allah itu kan bijak. Oke. Kadang orang sing maksa, kayak saklaba itu, nggih, baru saklaba ta. Ceritane saklaba itu loh. Saklaba itu nek salat ngene iki mulai dhisik mulai nih. Golek mbek Nabi. Saklaba iku nang mulai dhisik ngono apa wae. Dadak saklaba iku napa? Bilang. Nabi pakaian kula niki ditunggu istri kula. Dadi salat iku pakaiane gantian. Saking gak duweni. Njaluk ditungakno sugih mbek Nabi. Ditungakno teman mbek Nabi. Kok nek lho dadi wong sugih ku iso ta kuat ujiane ta. Nek kuat senenge ya kuat ujiane. Harta itu menyenangkan tapi sekaligus apa? Ujian. Kadang ujiane iku sing gak kuat, gak siap ngoten. Gak siap. Gak siap dikei karunia jadi anggota DPR. Ya, kok begitu dia anggota DPR masalah is. Karo karuan kalau awakne. Gak siap iku ujian semua. Ya nikmati iya, tapi ujian di dalam nikmat itu juga mengandung apa? Ujian kan itu. Kayak Nabi Sulaiman diberi oleh Allah keutamaan bisa mendengar suara semut dan mengerti. Beliau kan mengatakan ada min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah. Enggak mungkin menungso kok iso krungu bahasa semut. Ketemu pirang perkara, kendangi kuping ketemu pirang perkara. Iya Pak Didik ya. Ketemu pirang perkara. Tapi Nabi Sulaiman itu sakit.
bahkan ngerti bahasa. Begitu ya, beliau mendengar komandan semut memerintahkan anak buahnya untuk segera masuk di liangnya masing-masing supaya nggak terinjak pasukan Nabi Sulaiman. Maksud Nabi Sulaiman lalu mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah keutamaan dari Tuhanku. A'ashkuru am aku. Apakah aku bisa bersyukur atau aku kufur? Jadi di dalam karunia itu juga ada ya, ujian. Ujian bukan hanya penderitaan. Wong di balik penderitaan itu ada hikmah. Ada hikmah itu. Okay. Nah itu. Jadi aja gopo kemudian kan. Wis ndonga bolak-balik. Apa ndonga terus ae. Kita ini hamba. Dan Allah itu suka pada orang yang berdoa itu. Soal diberi tergantung yang mau berdoa. Ini Allah kan punya kebijakan itu. Jaluk tadi apa maneh. Jaluk tadi wong sugih gak apa-apa. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, hidayah. Waktu kau mohon kepadamu jadikan kami ini orang-orang yang bertakwa. Walafafa, orang-orang yang bisa menjaga kehormatan diri. Walghina, orang-orang yang cukup kaya. Yang jalur rezeki Allah marzuqna rizqan wasi'an. Berikan kami ini rezeki yang luas bila ta'abin. Tidak perlu capek-capek wala nasabin. Tidak perlu yang ruwet-ruwet, tidak perlu. Inna ta'ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa untuk menjadikan itu semua. Dua suake dua suake. Ini itu diajarkan Nabi itu. Doa-doa gitu itu. Diajarkan Nabi itu. Dikira rezeki gak katok-katok dadi apa ya terserah. Ya. Piye dalane rezeki ya piye hisab. Kita kadang nggak bisa menduga dari mana rezeki itu. Berdoa dengan keinginan yang pasti akan dikabulkan. Pasti itu artinya ya, jaluk itu tenanan, sing dijaluk itu ya jelas gitu. Jelas. Hadis ini kalau tidak salah pernah dibahas ini di kajian tauhid sampean. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum. Jangan kamu jangan benar-benar kamu berkata, jangan benar-benar berkata salah seorang di antara kamu. Ojo ngomong Allahumma ketika berdoa itu, ya Allah, ighfirli, ampuni aku, in syi'ta, jika engkau berkehendak. Tidak boleh begitu. Doa tak begitu. Bukan engkau berkehendak. Kalau itu baik bagiku, itu nggak apa-apa. Kalau itu baik bagiku. Pada doa istikharah itu loh. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu. Kalau engkau betul-betul
menunjukkan kepada saya anna hadzal amro, bahwa perkara ini khairun li, baik untuk aku. Baik. Jadi kita itu ditunjukkan oleh Allah perkara ini nanti, sesuatu yang kita mohonkan itu nanti baik apa tidak, nah itu Allah yang tahu. Tidak hanya sekarang baiknya, tapi nanti. Karena banyak sesuatu yang menurut pandangan kita sekarang ini baik, di kemudian hari tidak baik. Ada sesuatu yang menurut pandangan kita sementara tidak baik, tapi justru menurut Allah itu yang baik bagi kita. Anna hadzal amro ya khairul li, itu baik untuk aku, maka takdirkan itu untuk aku, mudahkan aku untuk bisa meraihnya, berikan barokah di dalamnya. Faktul liyal khaira summa barik fihi. Donga iku, tapi tidak seperti begini, Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau panjenengan berkehendak. Donga kok tergantung kehendak Allah. Donga njaluk nang Allah sing jelas. Sing dijaluk apa, jaluke kaya apa, kalimatnya kaya apa, itu sing jelas. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah berikan aku rahmat jika engkau berkehendak. Liya zamal mas'alata, untuk memperkuat azimah itu. Azimah itu ya hukum sing pasti dulu azimah itu. Azimah itu kayak wajib, itu azimah. Hukum haram itu azimah. Itu namanya itu. Tapi ini rukso, itu enggak azimah, rukso itu enggak azimah, rukso itu. Lihat zamal mas'alata itu nih, untuk memperkuat al-mas'alata, permohonan itu al-masalah itu. Fa'innahu, karena sesungguhnya Allah la mukriha lahu, tidak bisa dipaksakan bagi Allah, tidak dipaksakan orang bagi Allah. Allah itu gak bisa dipaksa. Ya sing pasti njaluk itu. Dadi ojo njaluk kalau Allah berkehendak, jadikan saya lurah, ya gitu. Ya Allah jadikan saya lurah kalau jabatan lurah itu menjadi baik bagi saya. Gitu. Dan tidak usah jadi lurah kalau itu menjadikan saya tidak baik. Menjadi bupati mari ngono, bupati 5 tahun. Durung 3 tahun. Dibuwi 8 tahun ya sampean ya. Liya pengira ya entek kabeh. Prestasine entek, nama baik entek, duwike ya entek. Nek bojone gak mlayu sih alhamdulillah. Ayo belajar ya entek kabeh gitu. Nggih, iku bupati, napa maneh lurah kaya ngene iki sampean. Lurah gak oleh bayar, bolak-balik ngono itu kan hubungan dengan masyarakat di demo gara-gara PTSL kan sampai ya. Gitu es gak sepiro perkara ini tambah larang. Insita. Mboten bisa ngoten dadi njaluk sing ana barokah. 10 memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas. Nabi itu ngajar donga itu lebih banyak mencakup makna yang luas. Rahmat, rahmat itu ya wais. Meskipun rahmati Allah itu jumlah 100 sing siji diturunkan sekarang
Yang 99 diberikan besok di akhirat. Tapi siji sudah meliputi seluruh dunia kayak begini, ini rahmatnya Allah. Dan dia sing 99 kok kaya apa? Sing siji wis kaya ngene. Wong wis kesensem gitu ya. Terhadap berbagai rahmat Allah itu. Umpamanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Iku wis kabeh wis mlebu nang kono. Tuh. Makanya kalau pas kebetulan seseorang merasa berada di malam namanya Lailatul Qadar, yang dibacakan itu doanya, yang diperbanyakkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selain doa yang sudah biasa panjenengan baca setiap malam, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina itu. Dan doa ini yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Jenengan tawaf teko ngene rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itu baca doa itu. Semuanya nanti itu sudah di situ. Itu doa masnun, artinya doa yang disunahkan, yang ditetapkan sebagai doa yang sunnah dibaca. Kalau tidak ada ketetapan doa apapun kita diberi kebebasan, tidak ada kemestian. Begitu ditetapkan pasti mengandung sesuatu. Dan kandungannya itu kandungan yang multidimensi, multi aspek. Gitu. Dan banyak kalimat-kalimat doa seperti itu. Cuma awak dewi kan kadang-kadang dirinci, awak dewi kadang-kadang dirinci ku yo macam-macam akhirnya, saking macam-macamnya gak mari-mari dongone lho, gak mari-mari karena kebutuhan kita ya antar kita itu tidak sama, yang kita hadapi itu tidak apa? Tidak sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang utama berdoa dengan kalimat-kalimat yang mengandung arti yang luas dan tidak hendak menggunakan yang lain daripada itu. Jadi doa itu kalau sudah disusun oleh Allah, oleh Rasulullah itu pasti bagus. Ya. Sampai berdoa Rabbana apa? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya wis gitu, gak usah dirubah sighara mergo wong akeh, gak usah itu untuk orang. Yang lain tinggal amin untuk dipimpin. Gak usah tuh disesuaikan bare apa? Kok idanahku. Oh, awak dhewe iki ana teke kaya salat jenazah itu lho, Allahumma ighfir lahu. Masih wong wedok ya Allahumma ighfir lahu, wong teke ku Allahumma ighfir lahu. Tapi mergo supaya sesuai dengan kaidah bahasa berjumpa Allahumma ighfir lahu. Ya gitu ya. Tuh. Nek jenazah akeh Allahumma ighfir lahu. Buri-buri mergo gak ngerti ilmu nahwu tambah salah kabeh. Kok ida nahwu itu hasil penelitian para ulama setelah meneliti bagaimana susunan kalimat di dalam Al-Qur'an.
Jadi dari Quran itu dibangun sebuah teori. Itu kalau dalam teori ilmiah namanya berpikir induktif. Apa Pak? Induktif. Zaman itu sudah dilakukan induktif itu. Penelitian loh, penelitian itu ulama-ulama itu peneliti itu. Kalau tidak peneliti, ya nggak menemukan teori. Oke. Cuma nggak kemudian disebut kayak saiki brin, lo enggak itu ya. Enggak seperti itu. Atau LIPI enggak bisa membangun teori. Jadi dari inilah ditarik satu kesimpulan yang bersifat umum. Itu namanya apa? Berpikir induktif. Kaidah-kaidah fikih itu juga begitu. Itu dari berpikir induktif itu. Sehingga kita itu mudah karena sudah ada kaidahnya itu. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum hasil ijtihad itu bisa berubah sejalan dengan ada atau tidaknya ilah dalam perubahan kehidupan itu. Tuh. Jadi kalau fikih itu lalu kemudian terjadi perbedaan pendapat, itu ya sudah biasa. Fikih itu hasil ijtihad, tergantung ilahnya. Dan zaman itu bisa merubah ilat. Tuh. Nggak bisa lagi kita kembali pada zaman Nabi. Karena ilatnya tidak sama. Apalagi dengan alasan kembali kepada zaman Nabi itu lalu ikut sunnah Nabi. Yang enggak. Itu namanya nggak ada tajdid itu. Nggak ada pembaharuan. Di situ itu. Tuh, jadi teks yang diajarkan Nabi itu bisa luar biasa. Nggak usah dirubah-rubah dengan kaidah apa? Bahasa Arab. Kecuali ini nyusun dewi itu gak apa-apa. Nyusun dewi. Sampai dungo diwian sampai dungo diwian. Robbana atina kan gitu kan ya. Itulah untuk orang banyak itu memakai nah itu kan kami. Sampai dungo dewi sampai rubah Robbi ati fid dunya hasanah. Kita bakal api. Kita bakal api sampai. Robbana, nah itu kan domir. Domirnya kan domir jamak itu, bukan domir mufrad kan gitu kan. Kalau domir mufrad kan Robbi kan gitu kan. Lalu diganti Robbi kan gitu. Tapi assalamualaikum itu. Assalamualaikum ya sudah meliputi laki-laki maupun perempuan itu yang diajarkan Nabi. Duduk sampean ketemu wong loro. Ngaji kok sing melok wong loro. Assalamualaikum. Ya begitu, ya tetap assalamualaikum. Ngono dirubah assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, jadi kaidah itu disusun berdasarkan setelah meneliti. Karena itu kaidah itu sifatnya aghlabi itu ya pada umumnya. Sampai nek ngaji ono nun mati ketemu ya itu dibaca apa itu? Dibaca apa? Idgham bihunna. Iya. Lah lali kabeh berarti ngaji ini ya jare melok taksi. Dibaca apa? Idgham bihunna. Tapi ada nun mati setelah itu ya, tapi nggak dibaca idgham bihunna, dibaca idhar. Contohnya fid dunya. Lah sampai ya. Fit dunia itu dunia mati setelah itu iya, tapi nggak dibaca fit dunia, nggak begitu, enggak.
Itu nggak masuk kategori itu kombiguna itu. Nggih. Oh berarti Qur'ane salah. Enggak. Ya gak Qur'ane sing salah, Qur'an kok disalahno, Qur'an sing nyusun Allah dhewe. Sahabat karek nulis, Nabi karek maca jelas lo isine. Kalimat itu sudah dari salah. Makanya dengan indung Quran dan hadis, ya itu sudah kalimatnya yang berasal dari Rasulullah dan berasal dari Allah. Pilih kalimat yang baik. Wih, tua apa kisah aneh ya? Semari je, sampai daya, berdaya. Gak apa-apa itu, sekal. Bagus Pak. Ustaz tadi bilang kita nggak boleh berdoa hal keburukan. Tapi kita pernah dengar ada hadis yang mengatakan ada beberapa orang yang doanya itu dikabulkan. Salah satunya adalah doa orang yang dizolimi. Iya. Apakah orang yang dizolimi mendoakannya menzolimi? Didoakan baik Pak. Didoakan baik. Orang yang mendolimi didoakan baik supaya tidak terus mendolimi. Loh itu kan dipahami doa orang berdolim itu kan kayak orang dolim itu doanya jelek kan begitu. Loh Nabi kan tidak pernah doa jelek. Kapan Nabi pernah doa jelek? Yang doa jelek itu kan kita. Orang doa jelek itu mesti ono hati di mangkel. Ini gak mangkel gak doa jelek. Mangkel disertai dendam. Dan dia nggak bisa melakukan apa yang ya jadi dendamnya. Akhirnya doa, ya Allah, panjang paring itu tumpes dia. Begitu tumpes, kapan kapokmu? Lagi Pak. Tapi Nabi Nuh pernah berdoa buruk ketika apa namanya digolimi sama umatnya. Loh, Nabi Muhammad kan iya. Itu bukan. Itu diserahkan dikembalikan kepada Allah. Nabi Muhammad kan tidak. Kalau Nabi Muhammad nggak seperti Nabi yang lalu, nggak dapat syafaat Pak, nggak bisa memberi syafaat dia. Iya. Loh, sampai syafaat itu kayak apa sih sampai orang dapat syafaat itu kayak apa sampai? Loh iya Pak. Memang dulu iya. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad tahu doa jelek. Ya tadi itu loh. Dalam apa kunut nazilah itu loh Nabi itu. Allahumma anhum ya. Allahumma an ya walaknatlah itu. Terus mari ngono turun firman Allah. Apa Mas? Bunyinya itu apa? Halo, Mas. Laisa alaikum apa itu? Si Mas sampean buka Mas, bunyinya Mas. Makanya kalau kita ingin Pak terhindar dari kejelekan, itu kita doanya isti'adzah. Tuh, isti'adzah. Terhadap setan kan isti'adzah kita. Selain a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan banyak. Misalnya di surat apa itu? Surat 23 itu. Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya bolak-balik dihadiri setan. Tuh. Tuh. Bukan ya Allah setan itu jahat, hancurkan, tidak seperti itu doanya. Itu loh di surat apa itu? Surat Al-Mu'minun itu. Allahumma inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Nah itu kan ada. Jenengan lho Pak, jaluk sabar lho. Ayo jenengan mari salat jaluk sabar mboten. Melalui doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana
afrigh alaina sabran. Sampeyan waca iku mboten? Mangka nek bolak-balik ora turing ya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Tetapkan kami ya Allah dalam kekokohan kaki kami ini, tidak berubah. Kalau nggak sabar itu bisa kita melakukan ya yang tidak tetap, bisa berubah kaki ini. Fansurna alal qaumil kafirin. Mesti kayak itu mau. Bisa Mas, sampean waca Mas. Arape ayat tuba itu ya. Ya, laisa laka minal amri syai'un ya. Terus ayatu alaihim ayu'adzibahum wa innahum zalimun. Ya, terus Itu bukan menjadi urusan Muhammad. Apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya? Karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim. ya. Muhammad, bahwa mereka itu zalim itu iya. Tapi soal diapakan itu gak urusanmu itu. Apa penjalur donga dihancurkan bareng itu? Ya gak urusanmu. Apa mereka aku ampuni dosanya atau aku azab? Yang jelas mereka zalim, tapi itu gak urusanmu. Gak usah ngurus itu, gak usah ngurus liyane ae. Ditoto masyarakat itu. Setelah itu Nabi sudah tidak lagi melaksanakan qunut nazilah. Setelah ayat itu turun, Nabi sudah tidak melaksanakan lagi. Lah, apakah pada zaman Nabi umat Islam nggak menghadapi persoalan berat? Ya berat kan? Ya tambah berat zaman Nabi. Bagaimana Nabi menghadapi tentara koalisi yang kemudian disebut dengan perang Ahzab, dan Ahzab itu kemudian menjadi nama salah satu surat. Al-Ahzab itu koalisi, kalau bahasa kita itu namanya itu. Itu Nabi perang menghadapi berbagai komponen, termasuk orang Yahudi Medina, termasuk. Tapi Allah hikmahnya begitu setelah perang Ahzab mereka kalah, orang Yahudi diusir oleh Nabi dari Medina. Kenapa? Melanggar piagam Medina. Melanggar piagam Medina. Dan Nabi kuat, mereka gak berani. Diusir. Akhirnya Medina bersih dari ya suku-suku yang berasal ya kelompok Yahudi sekarang. Dan bagi pokok endunge wis ngapi Pak, aja mengandung dosa. Nih. Seudon itu gak oleh Pak awak dhewe. Mangkane ndonga sing apik. Cuma awak dhewe kan ya nek kepeksa ndonga elek ya jeneng kepeksa ya apa. Ya tapi ojo. Bahwa dia dolim itu ya. Karena itu doanya ya Allah gitu. Hilangkan kezaliman. Lindungi aku dari kezaliman dia ya Allah. Nek sampai dilindungi Allah masih sapa sing dolim ndak iso. Ndak bisa. Karena dia dolim menjadi tidak dolim itu bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Kita mendoakan saja. Tuh. Iya, Indonesia kayak wong dolim. Pergawat dewi jarang ndongakno wong apik. Selalu curiga terus. Lah ditakoni sampean kenal iki. Wah, siku ngene iku, kowe elek tak sing betul. Lah kok apa kae masih apik? Sampean kenal iki. Iku apik iku aktivis nang ranting. Wes yo gak tau nang masjid tapi nang masjid slapi iku gak boleh-boleh. Pokoknya awak dewi iki Pak Gele emosi ku muncul Pak, mangkel muncul, dendam muncul. Pokoknya sih gapi-gapi muncul. Itu mesti donga pun juga akan dipengaruhi oleh itu. Ngomong ya dipengaruhi oleh itu gitu ya. Tapi kalau kita berusaha yang positif, pikiran kita positif, hati kita yang positif, nanti yang keluar itu ya api-api ae. Meskipun awak dewi mangkel tapi gak diketok-ketok nol Pak. Yes, biasa lah. Ya menungso kan gak bisa, Pak. Mboten mangkel kan gak bisa menungso itu. Yang bisa kan dikendalikan itu.
Betul nih Pak Nggih. Saya kira itu. Makanya didolimi, itu jaluk sing api, jaluk sing api. Berikan kekuatan kami ya Allah, gitu, untuk bisa merespon kedoliman dia. Nanti itu terserah Allah. Nah doain Nabi lah jelas ya, pada saat apa? Salat itu loh apa? Kunut tazilah. Allahumma an disebut itu. Ya Allah beri laknat itu kepada mereka. Turun ayat itu kemudian. Tapi Nabi sempat saulan. Muhammad kau niku gak duwe urusan soal wong iku tak siksa apa tak ampuni. Ya, tapi bahwa dia zalim iku ya iku urusanku. Kon enggak usah ngurus iku. Jadi Nabi wis diurus Allah kok lha apa ngurus liyane lho. Nah itu. Saya kira sampai ayatnya belum selesai ya. Artinya karena panjang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.